em, yang dibacakan oleh pengacara misalnya, saya memetik 2 kalimat. Iya. Satu sisi almarhum mengatakan, tolong Bu, tolong Bu. Orang kalau minta tolong berarti dia dalam posisi yang lemah. Di bawah. Tapi kemudian ada kalimat, awas kalau kamu bilang Ferry Sambo, maka saya akan tembak Ferry Sambo dan anak-anakmu. Wajar? Ya, ini Mbak ya. Jadi memang kalimat-kalimat seperti itulah, itu nanti di sidang, kalau nanti akan dibuktikan kan ini mestinya oleh penasihat hukum kan, bahwa ada terjadi suatu peristiwa di Magelang. Dan itu akan selalu dijual Ya, oleh. nah ini akan harus dibuktikan di persidangan kalau mau supaya ini mempunyai nilai kan begitu. Nah, silakan nanti dari penasihat hukum itu bisa membuktikan bagaimana apa dengan 5 alat bukti tadi dia membuktikan itu. Oke. Ada atau tidak. Nah, kemudian kalau dia tidak membuktikan dari kalimat-kalimat itu juga akan menjadi pertimbangan hakim masuk akal atau tidak. Ya, karena gini Bu Albertina, hati kita bersama korban pelecehan seksual yang sesungguhnya jadi korban, bukan korban-korban. Jadi hati kita membela korban yang sesungguhnya. Dan kesaksian korban terhadap kekerasan seksual dalam hal ini Bu Putri, yaitu sebenarnya kan apa yang terjadi di Magelang, di kamar itu hanya 2 yang tahu. Ya. Almarhum dan Ibu Putri. Maka keterangan atau kesaksian itu didapat satu dari Ibu Putri. Tadi Bu Albertina mengatakan bahwa harus digali lagi dengan apa? Yang lainnya. Alat bukti yang lain. Alat bukti lainnya. Ya. Bagaimana dengan hasil psikologi forensik 6 September 2022? Keterangan ahli dalam hal ini psikolog. Karena di situ didapat atau yang diobservasi oleh psikolog adalah konsistensi dari Bu Putri dan Ferry Sambo, yaitu tentang apa yang terjadi. Jadi tidak ada kebohongan atau tidak ada loophole biasanya. Ya. Lalu melihat psikologi Ibu Putri pada waktu itu, kondisi yang sangat buruk, simptom depresi, trauma akut. Dan tidak ditemukan malingering atau kebohongan, pura-pura sakit. Mungkin waktu itu kita banyaklah dengar terdakwa pura-pura sakit. Jadi tidak ditemukan adanya pura-pura depresi. Lalu bukti petunjuk atau tidak langsung, yaitu ada situasi di Magelang, Putri ditemukan tidak berdaya. Seberapa kuat pembuktian ini meyakinkan hakim bahwa betul telah terjadi pelecehan seksual? Ini kalau kita banyak ke sana Mbak, ini berarti nanti ada satu perkara nih, perkara pelecehan seksual ini sebenarnya, ya kan? Nah, tapi sebenarnya fokus kita ini adalah perkara pembunuhan berencana. Nah, pelecehan seksual ini bisa dikatakan hanya mau melihat penyebab atau motivasi apa yang mendorong para terdakwa ini melakukan tindak pidana ini. Jadi kalau misalnya ini toh ada terbukti. Kalaupun toh ini terbukti, ini bukan berarti membenarkan orang melakukan suatu tindak pidana. Karena ini kan 2 hal yang berbeda. Tapi ini pun terbukti atau tidak, ini kan masih harus dibuktikan juga di persidangan ini sebenarnya. Harus dibuktikan juga di persidangan. Karena ini kita masih menduga-menduga ini terbukti atau tidak. Nah ini. Lalu kalau dibilang seberapa kuat sih pembuktian itu? Ya nanti kita lihatlah seberapa kuat. Kalau keterangan dari psikolog tadi dikatakan sebagainya ini ada begini. Itu kan baru keterangan ahli. Ya. Baru keterangan, bukan lalu membuktikan bahwa betul itu ada pelecehan seksual, tidak.